Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang saya cintai dan saya hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala sedang merasakan azabnya, kemurkaannya di muka bumi, khususnya di negeri kita Indonesia. Dari ujung yang paling timur sampai ujung yang paling barat, azab telah merata. Dari berbagai jenis azab telah turun, dan entah apakah akan turun lagi azab dalam jenis-jenis yang lainnya. Setelah reda dari azab peperangan yang memakan korban puluhan ribu kaum muslimin, kemudian datang lagi azab dalam bentuk lain, yaitu azab dalam bentuk bencana alam yang terus-menerus susul menyusul dirasakan dari wilayah yang paling timur di Irian Jaya terus merambat sampai ke wilayah yang paling barat di Aceh. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, peristiwa demi peristiwa terjadi, namun pikiran yang bebal, hati yang membatu, perasaan yang telah tumpul, tidak akan mampu mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa-peristiwa azab Allah tersebut. Maka dari itu, mari kita merenungi keadaan kita ini. Mengapa tidak putus-putusnya azab terus berlangsung? Kita ambil pelajaran
tentang kejadian-kejadian yang ada dengan bimbingan Al-Quran wa Sunnah, agar kita dapat mencari jalan keluar dari berbagai ancaman kepungan azab Allah tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam surat Al-Kahfi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wadrib lahum mathalan rajulaini, dan berikanlah permisalan, pelajaran tentang peristiwa yang dialami oleh dua orang pria. Ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin. Kami jadikan bagi salah seorang dari keduanya itu dua kebun dari anggur. Wa hafafnahuma binakhlin, dan kebun anggur itu kami kelilingi, kami tumbuhkan di sekelilingnya dengan pohon korma. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan kami tumbuhkan di antara dua kebun itu berbagai tumbuhan yang indah. Kiltal jannataini atat ukulaha, kedua kebun itu selalu memberikan penghasilan bagi pemiliknya. Walam tadlim minhu syai'a, dan tidak terkurangi sedikit pun penghasilannya itu diambil oleh pemiliknya, dipanen oleh pemiliknya. Wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami alirkan di antara celah-celah kebun itu sungai-sungai yang mengalir. Wa kana lahu tamarun, dan kebun-kebun itu selalu menghasilkan buah-buahan yang siap dipetik. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruh, maka si pemilik kebun ini berkata kepada temannya dalam dialog yang terjadi antara dia dengan temannya, yang kemudian dialog dua orang ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kata si pemilik kebun yang kaya raya ini, ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak harta dari engkau, dan aku lebih kuat daripada engkau, karena aku mempunyai budak-budak belian yang banyak, punya pegawai-pegawai yang banyak. Aku lebih bergengsi daripada engkau. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Si pemilik kebun yang sombong ini memasuki kebunnya dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri, tidak syukur kepada nikmat Allah yang dilimpahkan kepadanya, berbagai kekayaan yang melimpah padanya. Qala, dia menyatakan kesombongannya, ma adunnu an tabida hadhihi abada. Aku tidak yakin semua keindahan dan kekayaanku ini akan musnah. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan, dan aku tidak yakin kalau hari kiamat itu akan terjadi. Begitu materialisnya dia, telah larut dalam kecintaan kepada dunia
sehingga dia ingkar tentang adanya hari kiamat, dan dia merasa aman bahwa azab Allah tidak mungkin akan datang. Wala irruditu ila rabbi, seandainya pun aku nanti akan dikembalikan kepada Tuhanku, kata si pemilik kebun ini, lajidanna khairan minha munqalaba, aku akan mendapatkan keindahan tempat yang lebih bagus daripada kebun-kebunku ini. Melihat kesombongan temannya ini, maka sang pendamping menyatakan, qala lahu sahibu, temannya tadi menasihati si kaya tersebut. Wa huwa yuhawiru, dan dia sedang berbincang dengan temannya yang kaya raya itu. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apakah pantas engkau kufur kepada Allah yang telah menciptakan engkau dari tanah liat, dari debu, kemudian setelah itu dia menciptakan engkau dari mani, kemudian Allah jadikan engkau seorang yang gagah perkasa seperti ini. Apakah engkau kufur kepada yang menciptakan engkau seperti ini? Lakinnahu wallahu rabbi, akan tetapi kami yakin dia Allah lah Tuhanku, wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak akan menyekutukan dengan Tuhanku kepada seorang pun, satu pihak pun. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah, seandainya lah engkau tadi memasuki kebunmu dengan menyatakan kekagumanmu kepada nikmat Allah dalam bentuk kebunmu yang bagus ini, dengan menyatakan Masya Allah, ini adalah sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah terjadi. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Niscaya itu akan lebih baik, akan menjadikan kebunmu lebih barokah dan lebih abadi untuk anak turunanmu. Intarni ana aqalla minka mala wa walada. Ya, engkau melihat, memandang bahwa aku lebih sedikit harta daripada engkau dan lebih sedikit anak daripada engkau. Namun fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika, semogalah Tuhanku nanti di akhirat akan memberikan kepadaku yang lebih baik daripada kebunmu ini. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama, dan semoga Allah mengirimkan azab dari langit, fatusbiha fa'idan zalaqa, sehingga kebun-kebunmu ini rata dengan tanah, sehingga menjadi fa'idan zalaqa, tanah-tanah pasir yang zalaqa, yang tidak bisa lagi ditumbuhi tanaman daripadanya. Au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba, atau Allah menjadikan airnya kering sehingga engkau tidak bisa lagi mencari air minum untuk kamu. Dan doa si mukmin yang fakir ini, yang mazlum ini, yang teraniaya ini,
dikabulkan oleh Allah. Wa uhita bisamarihi, maka Allah kepung kebun itu dengan azabnya, dan Allah rontokkan, Allah hancurkan segala tanaman dengan buah-buahannya. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, sehingga jadilah dia si pemilik kebun ini membalikkan telapak tangannya dengan terlalu banyaknya biaya yang dia keluarkan untuk kepentingan kebunnya itu sia-sia. Wa hiya qawiyatun ala urushiha, dalam keadaan tanaman yang ada pada kebun itu telah kosong dari buah-buahannya dan menjadi tanaman yang kering, tidak ada artinya apa-apa. Wa yaqulul ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, dia pun akhirnya menyadari setelah azab Allah turun, barulah dia menyatakan, wahai, alangkah baiknya seandainya dulu aku tidak berbuat syirik kepada Tuhanku, tidak menyekutukan Tuhanku dengan siapapun. Begitu Allah menceritakan penyesalan orang yang sangat sombong, yang tenggelam dalam kemusyrikan, yang tenggelam dalam kecongkakannya dengan berbagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya, sehingga dia pun akhirnya merasakan betapa pahit getirnya azab Allah itu menimpa dia. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita kaum muslimin dari azab kemurkaan Allah yang demikian, dan semoga Allah menunjuki kita kaum muslimin kepada jalan yang diridhoinya dan jalan taubat untuk selamat dari kemurkaan azabnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, maka ditunjukkan di sini oleh firman Allah bahwa sebab terbesar datangnya azab Allah itu adalah kemusyrikan, perbuatan syirik, dan keingkaran kepada datangnya hari kiamat. Dan apabila datang azab Allah itu, Allah menyatakan walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntafira. Dia ketika datangnya azab itu tidak ada satu golongan pun yang bisa membela mereka selain Allah. Dan memang dia, kalau Allah telah murka kepadanya, tidak akan mendapatkan pembela penolong. Hunalikal walayatu lillail haq, huwa khairun zawaban wa khairun uqba. Di saat itulah, di saat terjadinya azab Allah turun kepada suatu kaum itu, barulah kaum itu akan mengerti sesungguhnya kekuasaan yang hakiki itu hanya milik Allah. Dia Allah adalah sebagai pihak yang sebaik-baik pemberi pahala, dan dia Allah adalah sebaik-baik pihak yang menurunkan hukuman dan azab, seadil-adil pihak yang menurunkan hukuman atau azab tersebut. Demikian hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita dengan firman-Nya untuk mengerti
tentang apa yang sedang terjadi dan mungkin ancaman-ancaman dari berbagai peristiwa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, maka kita tidak mempunyai pelarian, tidak ada jalan untuk menghindar daripada ancaman azab Allah itu, kecuali hanya kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita lakukan, segala kemaksiatan yang kita lakukan. Dan hanya dengan cara perlindungan Allah sajalah kita akan bisa selamat dari ancaman azab Allah itu. Dan tidak mungkin ada selain Allah yang bisa melindungi kita dari ancaman azab tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita, kepada jalan yang diridhoinya, untuk kita selamat dari kemurkaannya. Dan semoga Allah membimbing saudara-saudara kita kaum muslimin untuk menyadari tentang kelemahan diri kita sendiri, dan untuk kemudian memperbaiki keadaan kita, dan kemudian kembali kepada jalan Allah yang diridhoinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansuril muslimin al-mustad'afin al-muttahadin. Allahumma ighfir lahum. Allahumma ansurhum ya arhamar rahimin. Allahumma arhamhum innaka anta arhamar rahimin. Inna rahmataka wasi'atan wasi'at kulla syai' farhamhum ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa na'udzu bika min fitnatil mahya wa mamat wa na'udzu bika min fitnati masihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka lidzatan nadhar ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.